Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Saya akan membacakan buku Segala-galanya Ambyar karya Mark Manson. Buku ini terdiri dari 2 bagian yang terbagi menjadi 9 bab. Bab pertama, kebenaran yang menggelisahkan. Di sepetak lahan di sebuah pedesaan yang garing di Eropa Tengah, di antara gudang-gudang yang sebelumnya merupakan barak-barak militer, kelak muncul sebuah pusat tempat berkumpulnya kejahatan secara geografis, lebih sesak dan lebih mengerikan ketimbang segala yang pernah dilihat oleh dunia. Dalam rentang waktu 4 tahun, lebih dari 1,3 juta jiwa akan dipisah-pisahkan secara sistematis, diperbudak, disiksa, dan dibinasakan di sini. Dan itu semua kelak terjadi di sebuah wilayah yang sedikit lebih luas dari Central Park di Manhattan. Dan tidak ada satu orang pun yang tergerak untuk menghentikannya, kecuali satu orang. Persis kisah-kisah dalam dongeng dan komik. Seorang pahlawan berjalan tegap menuju gerbang neraka yang diliputi lidah api untuk menghadapi sesosok manifestasi setan yang sangat tangguh. Mustahil ia bisa menang, sebuah pilihan yang konyol. Meski demikian, pahlawan fantastis kita ini tidak pernah ragu, tidak pernah mundur. Ia berdiri tegak dan membasmi naga, menebas setan pengganggu, menyelamatkan planet, dan barangkali bahkan menyelamatkan putri. Dan untuk sementara, ada harapan, tapi ini bukanlah kisah tentang harapan. Ini adalah kisah tentang segala sesuatu yang sepenuhnya dan tanpa sisa menjadi ambyar. Ambyar dalam proporsi dan perbandingan yang di masa ini dengan kenyamanan wifi gratis dan selimut Snuggie yang kedodoran akan sangat sulit untuk saya dan Anda bayangkan. Witold Pilecki sudah menjadi pahlawan perang sebelum ia memutuskan untuk menyusup ke Auschwitz. Di usia mudanya, Pilecki telah menjadi perwira dengan banyak tanda penghormatan di Perang Polandia Soviet. Pada 1918, dia telah memerangi anggota komunis sebelum banyak orang bahkan menyadari kebengisan serdadu komunis Soviet tersebut. Setelah perang usai, Pilecki berpindah ke pedesaan Polandia, menikahi seorang guru, dan hidup bahagia bersama 2 anak mereka. Ia menikmati berkuda dan gemar mengenakan topi dan mengisap certutu. Hidupnya sederhana dan membahagiakan. Kemudian huru-hara yang dibuat Hitler merebak, dan sebelum Polandia sempat bersiap, Nazi telah menggempur seluruh wilayah negara tersebut. Polandia kehilangan seluruh teritorinya. Dalam waktu kurang dari sebulan, penyerangan itu bisa dibilang curang. Selagi Nazi menyerang bagian barat, tentara-tentara Soviet juga tengah menyerang bagian timur. Ini seperti terjepit di antara batu karang dan tempat yang keras. Karang tersebut mewakili si pembunuh sinting dan mengalomania yang berambisi menguasai dunia. Sementara tempat kerasnya adalah genosida yang sangat puas dan dingin. Saya masih kebingungan mana yang lebih sadis. Sebelumnya, tentara-tentara Soviet malah lebih kejam ketimbang Nazi. Mereka telah mempraktikkan keculasan tersebut. Anda tahu gerakan menggulingkan sebuah pemerintahan lalu memperbudak populasi tersebut sesuai ideologi gila yang Anda anut. Nazi masih terhitung sebagai imperialis yang culun, yang pastinya jika Anda melihat foto-foto kumis Hitler, tidaklah sulit untuk membayangkan. Selama bulan-bulan pertama peperangan diperkirakan, tentara-tentara Soviet telah mengumpulkan lebih dari 1 juta penduduk Polandia dan mengirim mereka ke timur. Pikirkanlah, sejenak, 1 juta orang hanya dalam waktu sebulan lenyap. Sebagian dari mereka tidak berhenti berjalan sampai berakhir di gulang-gulang di Siberia. Lainnya ditemukan di kuburan-kuburan massal puluhan tahun kemudian. Banyak yang tidak terdata hingga detik ini. Pilecki berperang di medan-medan pertempuran tersebut, menghadapi baik tentara Jerman maupun Soviet. Dan setelah kekalahan mereka, ia dan beberapa perwira Polandia memulai gerakan perlawanan bawah tanah di Warsawa. Mereka menamai kelompok tersebut Secret Police Army, tentara rahasia Polandia. Pada musim semi 1940, Secret Police Army mendapat kabar bahwa pemerintah Jerman sedang membangun kawasan penjara raksasa di luar kota kecil di wilayah selatan Polandia. Orang-orang Jerman menamai
kawasan penjara itu Auschwitz. Menjelang musim panas 1940, ribuan perwira militer dan pejabat nasional Polandia mulai hilang dari Polandia Barat. Rasa takut mulai menghadapi anggota kelompok pemberontakan tersebut, bahwa nantinya penyanderaan massal yang telah dilakukan oleh Soviet di timur akan diterapkan pula di barat. Pilecki dan kelompoknya curiga di Auschwitz, sebuah penjara seluas kota kecil itu, orang-orang yang lenyap dan ribuan bekas tentara Polandia disembunyikan. Inilah yang membuat Pilecki secara sukarela menyerahkan diri untuk dipenjarakan di Auschwitz. Awalnya ini merupakan sebuah misi pembebasan tawanan. Ia akan merelakan dirinya ditangkap dan sesampainya di sana ia akan merencanakan bersama tentara-tentara Polandia lainnya mengatur sebuah pembangkangan dan melarikan diri di kamp tawanan. Misi tersebut sama saja bunuh diri, seolah ia meminta izin komandannya untuk menegakkan sumber cairan pemutih atasnya. Ia pun mengira Pilecki sudah gila dan menasihatinya cukup lama. Namun begitu, seiring bergantinya minggu dengan minggu, situasi semakin buruk. Ribuan elit Polandia telah menghilang dan Auschwitz masih misterius di mata jaringan intelijen sekutu. Sekutu sungguh tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam sana dan hampir tidak ada peluang untuk mencari tahu. Akhirnya komandan pun mengutus Pilecki. Satu petang, di sebuah titik pengecekan rutin di Warsawa, Pilecki sengaja melarikan diri ditawan oleh SS atau tuduhan pelanggaran jam malam. Tak lama ia dikirim ke Auschwitz, satu-satunya orang yang diketahui menyerahkan diri secara sukarela untuk dimasukkan ke kamp konsentrasi Nazi. Segera setelah tiba di sana, ia melihat bahwa realitas Auschwitz sungguh jauh lebih buruk dari apa yang diperkirakan oleh siapapun. Secara rutin, para penghuni penjara mengantri giliran untuk dipanggil dan ditembak atas kesalahan remeh, seperti menggerakkan jemari atau berdiri tidak terlalu tegap. Kewajiban kerja tangan pun sangat kejam dan dilakukan tanpa henti. Orang-orang itu secara harfiah disuruh kerja sampai mati, sering dipaksa mengerjakan tugas-tugas yang tidak berguna atau tidak jelas juntrungnya. Bulan pertama Pilecki di sana, sepertiga penghuni baraknya meninggal karena kecapean atau pneumonia atau ditembak. Meskipun begitu, hingga akhir 1940, Pilecki, sang superhero komik yang sinting, masih bisa saja merencanakan operasi Siponase. Oh, Pilecki, kau jagoan, kau jawara, pejuang yang sangat tangguh. Bagaimana caramu merekayasa jaringan intelijen dengan menyelinap pesan-pesan di keranjang cucianmu? Bagaimana caramu membangun radio transistor sendiri dengan memanfaatkan suku cadangan dan baterai curian yang dirakit oleh MacGyver, hingga sukses mengirimkan taktik penyerangan di kamp penjara kepada Secret Police Army di Warsawa? Bagaimana caramu menciptakan rantai penyeludupan demi membawa masuk makanan, obat, dan pakaian para tawanan, menyelamatkan nyawa-nyawa yang jumlahnya tak terhingga, dan menyempatkan harapan ke lubuk hati manusia yang paling gersang? Apa yang dunia berikan kepadamu hingga berbuat seperti ini? Selama 2 tahun, Pilecki membangun sebuah unit perlawanan di dalam Auschwitz. Terdapat rantai komando lengkap dengan jenjang-jenjang dan para perwira, jaringan logistik, dan jalur-jalur komunikasi ke dunia luar. Dan semua ini tidak tercium oleh spring-spring SS selama 2 tahun. Tujuan utama Pilecki adalah untuk mengabarkan revolusi besar-besaran di dalam camp. Dengan bantuan dan koordinasi dari luar, ia percaya dapat mendorong perlawanan di penjara, menaklukkan penjaga-penjaga SS yang kurang cekatan itu, dan memerdekakan berpuluh-puluh ribu pejuang gerilya Polandia yang terlatih. Ia mengirimkan rencana-rencananya berserta aneka reportase ke Warsawa. Selama berbulan-bulan ia menunggu, selama berbulan-bulan ia selamat. Namun kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Awalnya diantar dengan beberapa bus, kemudian dikirim dengan gerbong-gerbong kereta yang sangat penuh. Tidak lama, berpuluh-puluh ribu orang datang terus-menerus, seperti gelombang besar yang terapung-apung di tengah lautan. Kematian dan kesengsaraan dilucuti segenap martabat dan hak-haknya. Mereka ditempatkan secara mekanis di barak-barak yang kini telah direnovasi, hingga sekaligus menjadi tempat mereka mandi, juga tempat di mana mereka dibius sampai mati dan dibakar.
Reportase Pilecki sekejap menggemparkan dunia. Di sini, mereka membunuh puluhan ribu orang setiap hari, kebanyakan orang-orang Yahudi. Angka kematian bisa jadi mencapai jutaan. Ia memohon dengan sangat kepada Secret Police Army untuk membebaskan camp saat itu juga. Ia berkata, walaupun kalian tidak mampu membebaskan camp, setidaknya membom saja demi Tuhan. Paling tidak hancurkan kamar-kamar gas itu, paling tidak. Secret Police Army menerima pesan-pesannya, namun mengira ia hanya melebih-lebihkan dalam angan mereka yang paling liar sekalipun. Tidak ada yang sebangsat itu, tidak ada. Pilecki adalah orang pertama yang memperingatkan dunia mengenai Holocaust. Laporan ini intelijennya telah diteruskan ke berbagai kelompok perlawanan di seantero Polandia, hingga sampai ke pemerintahan Polandia dalam pembuangan di Inggris, yang kemudian meneruskan laporan tersebut ke komando sekutu di London. Pada akhirnya, informasi itu diterima oleh Eisenhower dan Churchill. Mereka pun menganggap Pilecki telah melebih-lebihkan. Pada 1943, Pilecki menyadari bahwa rencana-rencana pemberontakan dan pelarian diri yang ia rencanakan tidak akan pernah terlaksana. Secret Police Army tidak akan datang. Tentara Amerika dan Inggris tidak akan datang. Dan di antara segala kemungkinan, barangkali tentara Sovietlah yang akan ke situ dan mereka tentu akan lebih biadab. Dalam perhitungan Pilecki, berdiam di dalam camp akan sangat berbahaya. Inilah waktu untuk melarikan diri. Tentu saja rencananya tampak mudah dikerjakan. Pertama, ia berpura-pura sakit dan meminta dirawat di klinik camp. Dari sana, ia akan berbohong pada dokter bahwa ia harus segera kembali ke unit kerjanya sebab ia kena jatah jaga malam di pabrik roti yang letaknya ada di pojok camp dekat sungai. Ketika para dokter melepasnya, ia akan pergi ke pabrik roti dan bekerja di sana hingga pukul 2 pagi. Di saat pabrik itu menyelesaikan panggangan terakhir di sana, pertama-tama ia harus memotong kabel telepon lalu menyelinap diam-diam melalui pintu belakang, berganti baju penduduk curian tanpa diketahui petugas SS, berlari kencang sejauh 1,5 km menuju sungai sambil berkelit dari tembakan-tembakan dan kemudian kembali ke perkampungan terdekat melalui navigasi bintang-bintang. Kini, segala-galanya di dunia ini tampak ambyar. Memang bukan di level ambyarnya Hollow Snatch, bahkan belum apa-apanya. Tapi tetap saja, bagaimanapun sangat ambyar. Kisah-kisah seperti Pilecki menginspirasi kita, memberi kita harapan. Kisah-kisah itu membuat kita berkata, wow, gila, keadaan saat itu rasanya sudah sangat buruk. Tetapi pria itu berhasil menghadapinya. Aku sendiri, apa yang sudah aku lakukan? Dan di era di mana orang betah bersantai di sofa sambil mengoceh berpanjang-panjang di Twitter atau melihat konten porno, pertanyaan itu barangkali memang patut kita camkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita melihat secara keseluruhan dan sungguh mencernanya, kita sadar bahwa di saat pahlawan-pahlawan seperti Pilecki menyelamatkan dunia ini, kita sedang menepuk lalat sambil mengeluhkan posisi AC yang terlalu rendah. Kisah Pilecki adalah hal yang paling heroik yang pernah saya temukan di sepanjang hidup saya. Karena heroisme bukanlah sekedar keberanian atau nyali atau manuver cerdik. Hal-hal tersebut sudah umum dan sering dipakai untuk hal-hal yang sungguh tidak heroik. Bukan, menjadi heroik merupakan kemampuan untuk memunculkan harapan ketika tidak ada sama sekali, untuk memantik serbekas cahaya yang menerangi dunia, untuk menunjukkan pada kita kemungkinan munculnya dunia yang lebih baik, bukan sebuah dunia yang lebih baik seturut keinginan kita, tetapi sebuah dunia yang sebelumnya bahkan tidak kita yakini bakal ada. Menghadapi situasi di mana segala tampak benar-benar parah dan bagaimanapun tetap bisa memahaminya. Keberanian itu hal biasa, ketabahan hal itu hal biasa, tetapi kepahlawanan memiliki unsur filosofi di dalamnya. Terdapat kata "mengapa" yang agung maknanya yang dipertaruhkan oleh para pahlawan, suatu kepedulian atau keyakinan yang luar biasa yang tak tergoyahkan biar apapun yang terjadi. Dan inilah mengapa sebagai sebuah budaya, kita sangat merindukan seorang pahlawan saat ini. Bukan lantaran suasana saat ini begitu kacau, tetapi karena kita kehilangan mengapa yang sejati yang telah menggerakkan generasi-generasi sebelumnya.
bukan kedamaian atau kemakmuran, atau hiasan kap mobil listrik baru yang dibutuhkan oleh budaya kita. Kita sudah memiliki itu semua. Kita adalah sebuah budaya yang mendambakan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih membahayakan. Kita adalah sebuah budaya dan masyarakat yang membutuhkan harapan. Setelah menjadi saksi mata atas perang, penyiksaan, kematian, dan pembasmian selama bertahun-tahun, Pilecki tidak pernah kehilangan harapan. Meski kehilangan tanah air, keluarga, sahabat, dan hampir seluruh hidupnya, ia tidak pernah kehilangan harapan. Bahkan setelah perang, dalam keadaan teraniaya di bawah dominasi Soviet, ia tidak pernah kehilangan harapan akan datangnya Polandia yang merdeka. Ia tidak pernah kehilangan harapan akan kehidupan yang tenang dan membahagiakan untuk anak-anaknya. Ia tidak pernah kehilangan harapan untuk bisa menyelamatkan beberapa nyawa lagi, menolong beberapa orang lagi. Setelah perang, Pilecki kembali ke Warsawa dan kembali menjadi mata-mata. Kali ini menyelidiki Partai Komunis yang baru saja memulihkan kekuasaannya. Lagi-lagi ia kelak menjadi orang pertama yang memperingatkan Barat akan merebaknya kebengisan. Dalam hal ini, mengenai ante-ante Soviet yang telah menyusup ke pemerintahan Polandia dan mencurangi pemilu, ia kelak juga menjadi yang pertama yang mendokumentasikan kebiadaban Soviet di daerah timur selama peperangan. Kali ini sayangnya ia terdengus. Ia pun diperingatkan bahwa akan ditahan dan bahwa ia memiliki kesempatan untuk kabur ke Italia. Meski begitu, Pilecki bergeming, ia memilih tetap tinggal dan mati sebagai orang Polandia ketimbang lari dan hidup sebagai seseorang yang bukan dirinya. Polandia yang merdeka dan independen sejak itu adalah satu-satunya harapan baginya, tanpa itu ia merasa hampa. Dan oleh karena itu, harapannya juga sekaligus sumber petaka untuknya. Partai Komunis menangkap Pilecki pada 1947 dan mereka tidak main-main kali ini. Ia disiksa selama hampir setahun. Begitu keras dan tanpa henti sama-sama ia berkata pada istrinya, Auschwitz tidak ada apa-apanya dibanding ini. Tetapi ia tidak pernah mau menyerah pada interrogatornya. Akhirnya, sadar bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan informasi apapun darinya, Partai Komunis memutuskan untuk menjadikan Pilecki sebagai pelajaran bagi yang lain. Pada 1948, mereka melangsungkan pengadilan terbuka dan menghujani Pilecki dengan segala tuduhan, mulai dari pemalsuan dokumen dan pelanggaran jam malam hingga keterlibatan dalam spionase dan pemberontakan. Sebulan kemudian, ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada hari terakhir pengadilan tersebut, Pilecki diberi kesempatan untuk berbicara. Ia menyatakan bahwa kesetiaannya senantiasa hanya ia tambatkan pada Polandia dan segenap warganya, sehingga ia tidak pernah membahayakan atau mengkhianati warga Polandia, dan bahwa ia merasa sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Ia menutup pidatonya demikian, Aku telah mencoba untuk menjalani hidupku sebaik mungkin, maka menjelang ajalku kini yang kurasakan justru kegembiraan bukan ketakutan. Dan jika itu bukan hal paling dasar yang pernah Anda dengar, maka saya ingin tahu sebenarnya Anda sedang punya masalah apa. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Seandainya saya bekerja di Starbucks, ketimbang menulis nama orang di gelas kopi, saya akan tuliskan ini. Kelak, kamu dan semua orang yang kamu cintai akan mati. Dan dalam sekelompok kecil orang, selama waktu yang cukup singkat saja, hanya sedikit kata-kata atau tindakanmu yang masih berpengaruh. Inilah kebenaran yang menggelisahkan tentang kehidupan, dan semua yang kamu pikir dan kerjakan hanyalah untuk menghindari kenyataan itu. Kita adalah debu kosmik yang tidak berguna, bertabrakan dan berputar-putar seperti titik biru yang kecil. Kita sendiri yang mampu merasa sok penting. Kita mencari-cari tujuan kita. Kita bukan apa-apa. Enjoy your fucking coffee. Tulisannya tentu saja saya buat kecil sekali, dan tentu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menulisnya. Artinya, para pelanggan yang telah mengantri pagi-pagi di jam sibuk akan memilih cabut, bukan sebuah layanan yang istimewa memang. Barangkali inilah alasan utama mengapa saya tidak layak jadi pegawai. Tapi serius,
Bagaimana Anda bisa mengatakan pada orang lain secara meyakinkan untuk menjalani hari yang menyenangkan, padahal Anda tahu bahwa semua kepercayaan dan motivasi itu berakar pada keinginan yang tiada batas untuk menghindari kenyataan bahwa tiada makna apapun dalam eksistensi manusia. Pasalnya, dalam lingkup ruang atau waktu yang tanpa batas ini, semesta tidak peduli apakah operasi penggantian sendi pinggul ibu Anda berjalan dengan baik, atau apakah anak Anda diterima di suatu kampus, atau apakah bos Anda mencium laporan abal-abal yang Anda bikin. Semesta tidak peduli apakah Demokrat atau Republik yang memenangkan Pilpres. Ia tidak peduli pada selebritas yang tertangkap basah memakai kokain sambil bermasturbasi. Lagi, dengan berapi-api di kamar mandi sebuah bandara. Semesta tak peduli jika ada hutan terbakar, atau es meleleh, atau lautan pasang, atau samudra memanas, atau udara memanas, atau jika kita semua dilenyapkan oleh ras makhluk lain yang lebih kuat. Anda yang peduli, Anda peduli, dan Anda berusaha keras meyakinkan diri sendiri bahwa karena Anda peduli, pastilah ada sesuatu makna agung di balik alam semesta ini. Anda peduli karena jauh di lubuk hati Anda butuh merasakan kesadaran akan pentingnya hal itu, sense of important, semata supaya bisa menghindar dari kebenaran yang menggelisahkan, untuk menghindar dari ketidakjelasan eksistensi diri Anda, dan supaya Anda tidak ambyar terlindas oleh materi keberadaan Anda yang tidak signifikan itu. Dan Anda seperti saya atau orang lain, kemudian mengalihkan sense of important yang bercokol di imajinasi Anda sendiri ke dunia di sekitar Anda karena dengan cara itu Anda memperoleh harapan. Apakah terlalu dini untuk memperbincangkan hal ini? Ini saya beri kopi lagi. Saya bahkan menuang krim susu membentuk emoji senyum dan mata berkedip di atasnya. Lucu banget kan? Saya akan menunggu sembari Anda mempostingnya di Instagram. Oke, sampai di mana kita? Oh ya, ketidakjelasan eksistensi Anda benar. Kini Anda mungkin sedang berpikir, well, Mark, aku percaya kita terlahir karena suatu alasan dan sama sekali tidak ada yang kebetulan. Dan setiap orang bernilai karena setiap tindakan kita berdampak bagi orang lain. Dan bahkan hanya dengan menolong satu orang saja, itu membuktikan kita tetap memiliki makna, bukan? Oh, betapa manisnya Anda sekarang. Lihat, yang kini bicara adalah harapan Anda. Itu adalah cerita yang dibuat oleh pikiran Anda sendiri supaya Anda bersemangat bangun di pagi hari. Sesuatu harus memiliki makna karena tanpa ada sesuatu yang bermakna, maka tidak ada alasan untuk terus menjalani hidup ini. Dan sebentuk altruisme yang sederhana atau hasrat untuk meringankan penderitaan selalu merupakan resep pemikiran kita untuk membuat suatu tindakan pantas kita kerjakan. Jiwa kita membutuhkan harapan, supaya kita bisa hidup sama seperti ikan membutuhkan air. Harapan adalah bahan bakar untuk mesin mental kita. Seperti mentega pada biskuit kita, tampak seperti sebuah metafor yang kacangan. Tanpa harapan, seluruh suku cadang jiwa Anda akan aus atau rusak. Jika Anda tidak percaya ada harapan akan masa depan yang kelak lebih baik dari hari ini, bahwa hidup kita akan menjadi lebih bagus, maka secara spiritual kita mati di atas segalanya. Jika tidak ada harapan bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik, lalu buat apa hidup? Buat apa mengerjakan sesuatu? Inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Lawan dari kebahagiaan bukanlah amarah atau kesedihan. Jika Anda amarah atau sedih, berarti Anda masih peduli akan sesuatu. Artinya ada sesuatu yang bernilai di sana. Artinya Anda masih memiliki harapan. Bukan, lawan dari kebahagiaan adalah ketidakada harapan. Sebuah pemandangan kelabu, keputusasaan, dan kelunglayan. Lawan dari kebahagiaan adalah keyakinan bahwa segala-galanya ambyar. Jadi, apa faedahnya melakukan sesuatu? Ketidakada harapan merupakan sebuah nihilisme yang dingin dan suram, perasaan di mana segala sesuatu tidak ada gunanya. Jadi, persetan sajalah. Kenapa tidak lari sambil membawa-bawa gunting atau meniduri istri bosmu atau menembaki sekolah? Itulah kebenaran yang menggelisahkan. Sebuah kesadaran bisu bahwa di hadapan keluasan tanpa batas, segala yang kita kasih sekejap menjadi hampa.
Ketidakadaan harapan adalah akar kecemasan, penyakit jiwa, dan depresi. Ialah sumber segala penderitaan dan biang kerok segala kecanduan. Ini bukan pernyataan yang melebih-lebihkan. Kecemasan kronis merupakan krisis harapan, yaitu rasa was-was akan gagal di masa depan. Depresi merupakan krisis harapan, yaitu keyakinan akan masa depan yang tidak memiliki makna. Angan palsu, kecanduan, obsesi, hal-hal itu adalah langkah-langkah putus asa dan konklusif yang dibuat oleh pikiran demi melahirkan harapan, sehingga penderita neurosis bisa bergerak atau sekaligus mengejar sesuatu secara membabi buta. Menghindari ketidakadaan harapan, yang merupakan pembangun harapan, kemudian menjadi proyek utama pikiran kita. Segala makna, semua hal yang kita pahami tentang diri kita sendiri dan dunia dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan harapan. Maka, harapan merupakan satu-satunya hal yang membuat siapapun dari kita berani berkorban sampai mati. Kita percaya harapan bahkan lebih mulia ketimbang diri kita. Tanpanya kita percaya kita tidak bermakna. Ketika saya masih duduk di bangku kuliah, kakek saya meninggal. Selama beberapa tahun sesudahnya, saya masih menyimpan perasaan kuat bahwa saya harus hidup dengan sebaik-baiknya demi membuat ia bangga. Ini terasa beralasan dan wajar jika dipikir secara mendalam. Namun sebenarnya tidak. Kenyataannya, perilaku tersebut tidak logis sama sekali. Saya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan kakek. Kami tidak pernah bertelepon, kami tidak pernah berkiriman surat. Saya bahkan tidak menjenguknya selama 5 tahun terakhir, atau lebih saat ia masih hidup. Apalagi perlu diingat-ingat pula, sekarang ia sudah tiada. Bagaimana bisa menjalani hidup demi membuat kakek bangga, memberi suatu dampak? Kematian kakek membuat saya bersentuhan langsung dengan kebenaran yang menggelisahkan itu. Jadi pikiran saya segera bekerja, mencari jalan untuk membangun harapan dari situasi tersebut demi menguatkan saya. Untuk menghalau jauh segala bentuk nihilisme. Pikiran saya membuat sebuah keputusan bahwa lantaran kakek sekarang sudah tidak lagi bisa berharap dan berperan di kehidupan ini, penting bagi saya untuk mengemban harapan dan peranan sebagai bentuk penghormatan padanya. Inilah sekarat keyakinan yang dipunyai pikiran saya. Sebuah agama sederhana buatan saya sendiri yang telah menanamkan suatu tujuan. Dan berhasil. Selama beberapa waktu, kematiannya mendatangkan aneka pengalaman kekosongan dan kehampaan yang justru membawa arti dan makna. Dan makna itu memberi saya harapan. Anda barangkali pernah mengalami hal serupa saat seseorang yang dekat dengan Anda meninggal. Itu adalah perasaan yang biasa. Anda berjanji pada diri Anda sendiri untuk hidup dengan sebaik-baiknya demi membuat orang yang Anda kasihi itu bangga. Anda berjanji pada diri sendiri bahwa Anda akan memakai hidup Anda untuk merayakan dirinya. Anda sampaikan pada diri sendiri bahwa ini merupakan sesuatu yang penting dan baik. Dan hal yang baik itulah yang melindungi kita selama momen-momen teror eksistensial yang berjalan-jalan sambil membayangkan kakek sedang mengikuti saya. Seperti hantu yang selalu ingin tahu. Setiap saat mencemaskan saya. Pria ini yang tidak pernah saya kenal selama hidup, kini entah bagaimana tiba-tiba perhatian sekali dengan ujian kalkulus saya. Sungguh irasional. Jiwa kita membangun kisah-kisah kecil seperti ini setiap kali menghadapi masa-masa sulit. Kisah sebelum atau sesudah macam ini kita ciptakan demi diri kita sendiri, dan kita harus menjaga kisah-kisah tentang harapan ini supaya tetap hidup setiap waktu, bahkan jika kisah-kisah itu menjadi tidak masuk akal atau merusak, sebab hanya kisah-kisah itulah satu-satunya kekuatan yang mampu melindungi jiwa kita dari kebenaran dan menggelisahkan itu. Kisah tentang harapan inilah yang kemudian memberitahukan kesaudaraan akan tujuan dalam hidup kita, bukan sekedar menyiratkan akan adanya sesuatu yang lebih baik di masa depan, tapi juga bahwa sesungguhnya kita bisa mengejar dan meraihnya. Ketika orang-orang mengoceh tentang keinginan untuk menemukan tujuan hidup, mereka sejatinya yang mereka maksud adalah bahwa saat ini mereka tidak tahu lagi apa yang bermakna bagi mereka. Apa manfaat yang dapat dipetik dari waktu mereka yang terbatas di bumi?
Singkat kata, apa yang harus diharapkan mereka berjuang keras untuk memahami seperti apa kisah sebelum atau sesudah versi kehidupan mereka sendiri. Inilah bagian terberatnya, menemukan kisah sebelum atau sesudah untuk diri Anda sendiri. Sukar, karena tidak pernah ada cara untuk mengetahui secara pasti apakah Anda sudah menemukan yang tepat. Inilah mengapa banyak orang berbondong-bondong mengadu ke agama, karena agama mengakui ketidaktahuan manusia yang bersifat permanen tersebut dan mensyariatkan iman untuk menghadapinya. Ini juga sebagian alasan mengapa jumlah orang-orang religius yang mengalami depresi dan melakukan bunuh diri lebih sedikit ketimbang orang-orang non-religius. Praktek iman ini melindungi mereka dari kebenaran yang menggelisahkan. Namun, kisah tentang harapan tidak harus bersifat religius. Bentuknya bisa bermacam-macam. Buku ini merupakan salah satu sumber kecil mengenai harapan versi saya. Ini memberi saya tujuan, memberi saya makna, dan kisah yang saya bangun di sekitar harapan tersebut adalah bahwa saya percaya buku ini akan membantu orang lain, sehingga baik hidup saya maupun di dunia ini dapat menjadi sedikit lebih baik. Apakah saya tahu secara pasti? Tidak. Tapi begitulah kisah sebelum atau sesudah saya, dan saya berpedoman padanya. Inilah yang membuat saya bisa bangun di pagi hari dan bersemangat menjalani hidup saya. Dan bukan saja itu adalah hal yang baik, namun itu juga ada hal yang paling pokok. Untuk beberapa orang, bentuk kisah sebelum atau sesudah mereka berupa merawat anak-anak mereka dengan baik. Untuk orang lain, wujudnya berupa menyelamatkan lingkungan. Ada pula yang wujudnya mencari banyak uang dan memiliki kapal super mewah. Dan untuk yang lain, ada yang sesederhana mencoba menyempurnakan ayunan golfnya. Sadar atau tidak, kita semua punya kisah-kisah seperti ini yang kita pilih sendiri atas alasan apapun. Tidak peduli apakah cara Anda meraih harapan Anda adalah melalui iman religius atau melalui teori berdasarkan fakta, atau melalui intuisi atau melalui argumen yang masuk akal. Kesemuanya menghasilkan produk yang sama. Anda memiliki suatu kejadian bahwa A. terdapat potensi pertumbuhan atau perbaikan atau keselamatan di masa depan, dan B. terdapat jalan yang menuntun diri kita untuk meraihnya. Begitulah, hari demi hari, tahun demi tahun, hidup kita dibangun dari kisah-kisah pengharapan yang susul-menyusul tiada henti. Kisah-kisah itu adalah water psikologi yang tergantung di ujung tongkat. Jika ini terdengar nihilistis, tolong jangan salah tangkap. Buku ini bukanlah sebuah pendapat yang menyuarakan nihilisme. Sebaliknya, buku ini melawan nihilisme, baik nihilisme di dalam diri kita maupun nihilisme yang berkembang sering kemunculan di dunia modern. Dan supaya sukses menyanggah nihilisme, Anda harus berangkat pula dari pemahaman akan nihilisme. Anda harus mulai dengan mengenali kebenaran yang menggelisahkan itu. Dari sana Anda harus dengan perlahan membangun alasan yang meyakinkan untuk kehadiran harapan. Bukan sekedar harapan yang biasa-biasa saja, tetapi yang lestari dan baik. Sebuah harapan yang dapat menyatukan kita, bukan memecah belah. Sebuah harapan yang kokoh dan bertenaga. Meski begitu tetap berdasarkan pada akal sehat dan kenyataan. Sebuah harapan yang dapat mengantarkan kita menuju ujung ajal dan perasaan penuh syukur dan bahagia. Tidak mudah untuk dilakukan, jelas, dan di abad ke-21 sudah barang tentu menjadi lebih sulit ketimbang sebelumnya. Nihilisme dan gejolak untuk memuaskan hasrat yang terkandung di dalamnya senantiasa mencengkram erat dunia modern. Kesuksesan semata demi kesuksesan itu sendiri, kenikmatan semata demi kenikmatan itu sendiri. Nihilisme tidak mau mengungkapkan mengapa yang lebih dalam. Nihilisme tidak melekat pada kebenaran atau perhatiannya yang lebih mulia. Sekedar kalimat sederhana. Karena rasanya menyenangkan, dan inilah seperti yang kita lihat, yang membuat segalanya tampak buruk. Paradoks kemajuan. Kita hidup dalam pengalaman waktu yang menarik, di mana secara material segalanya jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Namun kita seolah-olah sinting dengan berpikir bahwa dunia tak berubah. Seperti toilet raksasa yang sebentar lagi disiram, di sebelahan dunia yang kaya dan maju, anehnya kini justru telah mewabah perasaan akan tindakannya harapan.
Itulah paradoks kemajuan. Semakin baik kondisi yang kita dapatkan, semakin cemas dan putus asa diri kita. Dalam beberapa tahun belakangan, penulis-penulis seperti Stephen Picker dan Hans Rowling telah menjelaskan betapa kita keliru kalau merasa pesimistis. Sebab pada kenyataannya, keadaan saat ini adalah yang paling baik dan sangat memungkinkan untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Keduanya telah memenuhi bukunya yang panjang dan tebal itu dengan banyak diagram dan grafik yang berawal dari satu titik pojok dan selalu bagaimanapun berakhir di pojok yang bertentangan. Corner to corner. Kedua penulisan tersebut telah menjelaskan panjang lebar tentang asumsi kita yang keliru, tentang menyebabkan kita merasa bahwa kenyataan dunia ini sangat buruk dari yang sesungguhnya. Kemajuan menurut pendapat mereka terus bergulir tanpa putus di sepanjang sejarah modern. Orang-orang yang semakin terdidik dan melek informasi ketimbang sebelumnya, kekerasan yang juga terus menunjukkan sepanjang beberapa dekade, barangkali juga beberapa abad ini, rasisme, seksisme, diskriminasi, dan kekerasan pada perempuan juga ada pada titik terendah sepanjang rekaman sejarah. Kita memperoleh hak-hak yang lebih banyak daripada sebelumnya. Separuh planet telah memiliki aset internet. Kemiskinan ekstrim menyentuh level yang paling tertinggi dan terseram di seluruh dunia. Perang hanya terjadi di dalam skala yang kecil saja dan dalam frekuensi terendah di sepanjang sejarah. Jumlah kematian anak berkurang dan usia manusia bertambah panjang. Kekayaan yang lebih melimpah dari masa-masa sebelumnya, kita kembali berhasil menyembuhkan banyak penyakit dan titik bengek lainnya. Dan mereka benar. Sungguh penting untuk mengetahui fakta-fakta tersebut. Namun, membaca buku-buku tersebut juga sedikit banyak seperti mendengarkan cerita Paman Anu tentang betapa saat ia seusia Anda. Situasinya serba susah. Walaupun perkataannya benar, itu tidak begitu saja meringankan problem Anda. Sebab dari sebuah kabar baik yang dipublikasikan saat ini, terdapat beberapa statistik yang mengagetkan. Di Amerika Serikat, gejala-gejala depresi dan kecemasan selama 80 tahun ini melonjak di kalangan anak-anak muda dan selama 20 tahun angkanya juga melonjak untuk kalangan remaja. Bukan saja jumlah orang yang mengalami depresi menjadi lebih banyak, tetapi juga menerpa di usia yang lebih awal. Di setiap generasi, sejak 1985, baik laki-laki maupun perempuan tercatat memiliki angka kepuasan hidup yang rendah. Penyebabnya sebagian adalah tingkat stres yang meningkat selama 30 tahun belakang. Overdosis obat-obatan terlarang telah menyentuh angka tertinggi, seiring krisis opioid yang telah mengacaukan Amerika Serikat dan Kanada. Di seluruh populasi Amerika Serikat, angka orang-orang yang merasakan keterasingan secara sosial dan kesepian meningkat. Hampir separuh populasi Amerika kini tercatat merasa terasingkan, diabaikan, atau kesepian di dalam hidupnya. Kepercayaan sosial bukan saja turun di seluruh belahan negara maju, tetapi bahkan anjlok, yang artinya makin sedikit orang yang percaya pada pemerintah, media, atau semacamnya. Pada 1980, ketika para peneliti menanyakan pada partisipan survei tentang berapa banyak orang yang mereka ajak berdiskusi mengenai hal-hal yang penting yang sifatnya personal selama 6 bulan terakhir, ini jawaban paling umum adalah 3 di 2006. Kini jawaban yang paling umum adalah 0. Sementara lingkungan di sekitar kita sungguh ambyar. Orang-orang dongo memegang akses persenjataan nuklir, atau setidaknya tinggal meloncat saja untuk mendapatkannya. Ekstremisme di seluruh dunia terus berkembang biak dalam bentuk baik di garis kanan maupun kiri, baik religius maupun sekuler. Para penggiat teori konspirasi, laskar-laskar sipil, survivalis, dan kaum prepper, orang-orang yang bersiap karena yakin sebentar lagi kiamat, telah menjadi subkultur yang populer sampai mendekati titik arus utama. Pada dasarnya, kita adalah manusia-manusia yang paling aman dan makmur sepanjang sejarah dunia. Namun, keputusan yang kita rasakan juga yang lebih parah ketimbang masa-masa sebelumnya. Semakin baik keadaan yang kita
dapat, semakin parah pula keputusan yang melanda kita. Itulah paradoks kemajuan. Dan barangkali ini bila bisa dirasakan dalam satu fakta mengagetkan. Semakin kaya dan aman wilayah yang Anda tinggali, semakin mungkin Anda melakukan bunuh diri. Pencapaian kemajuan yang mencengangkan di bidang kesehatan, keamanan, dan kekayaan material selama ratusan tahun belakang tidak bisa disangkal, tetapi itu merupakan statistik atas masa lalu, bukan masa depan. Dan tepat di sanalah harapan jelas harus ditemukan dalam pandangan kita akan masa depan. Karena harapan tidak didasarkan pada statistik. Harapan tidak peduli akan penurunan tren kematian yang disebabkan oleh senjata api atau kecelakaan mobil yang fatal. Tidak ada sangkut pautnya dengan tiadanya kecelakaan pesawat komersial di tahun yang lalu atau tingginya literasi di Mongolia. Well, kecuali Anda dari Mongolia. Harapan tidak peduli dengan permasalahan-permasalahan yang telah dipecahkan. Harapan hanya peduli dengan permasalahan yang saat ini masih harus dicari jalan keluarnya. Karena semakin baik keadaan dunia, semakin banyak kehilangan yang harus kita alami. Semakin banyak kita harus mengalami kehilangan, semakin sedikit alasan kita untuk menggantungkan harapan. Untuk membangun dan merawat harapan, kita membutuhkan 3 hal: kesadaran akan kendali, kepercayaan akan nilai sesuatu, dan sebuah komunitas. Kendali berarti kita merasa seolah memegang kendali atas hidup kita, sehingga kita bisa mempengaruhi jalan nasib kita. Nilai berarti kita menemukan sesuatu yang cukup penting untuk diperjuangkan, sesuatu yang lebih baik untuk dikejar sekuat tenaga. Dan komunitas berarti kita melekat pada sebuah kelompok yang sama-sama menghargai nilai-nilai yang kita pegang dan berjuang keras untuk meraih nilai-nilai tersebut. Tanpa komunitas, kita merasa terasing. Nilai-nilai yang kita yakini itu lambat laun tidak lagi berharga. Tanpa nilai, tidak ada hal-hal yang layak dikejar. Dan tanpa kendali, kita tidak akan memiliki tenaga untuk mengejar apapun. Kehilangan satu saja dari 3 hal itu, maka Anda akan kehilangan 2 lainnya. Kehilangan ketiganya Anda akan kehilangan harapan. Untuk memenuhi mengapa kita menderita di tengah krisis harapan saat ini, kita harus memahami cara kerja harapan. Bagaimana harapan dapat dirawat? 3 bab selanjutnya akan mengamati bagaimana kita mengembangkan 3 area kehidupan tersebut. Kesadaran kita akan kendali bab 2, nilai-nilai kita bab 3, dan komunitas-komunitas kita bab 4. Kita akan kembali pada pertanyaan semula. Apa yang terjadi di dalam dunia kita yang menyebabkan kita merasa merana, padahal segalanya terus-menerus mengarah pada perkembangan yang lebih baik? Dan jawabannya akan mengejutkan Anda.